Torang Petampa Bacerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi, bertemu lagi kita dalam podcast Sulut Torang Petampa Bacerita. Ini kali di penghujung tahun 2021 kita kedatangan tamu, dan yang kita bahas tema kali ini agak ngeri-ngeri sedap ya gitu. Ini sudah hadir dengan kita, saya sebut dengan hormat Bapak Wira Purwadi, sarjana hukum, magister hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jadi malu kali ini. Ini kalah Ustadz nih saya. Ya, biasa dipanggil Ustadz tapi lebih Ustadz narasumber saya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Saya nyebutnya Pak Wira atau Pak Purwadi atau gimana ya? Biasa dipanggil Wira. Oh Wira ya. Bisa panggil bro aja. Nah, boleh panggil. Soalnya kayaknya sama mudanya. Mau juga muda ya. Ya, nanti beliau akan menjelaskan. Ini terakhir Pak Wira sebagai apa ya? Saya jabatan di IAIN Manado itu sebagai dosen di Ya, Fakultas Syariah. beliau dosen ya, oke. Kemudian saya juga sebagai sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Manado. Lembaga Konsultasi Bantuan Dan Hukum. Bantuan Hukum Iya ya. Oh iya. Ini berarti LKBH ya namanya ya. LKBH itu berarti ada juga di kampus-kampus yang lain ya selain IAIN. ada. Cuma kalau di Manado Iya. yang saat ini yang eksis ya, Yap. yang eksis itu baru di LKBH Manado. Oh. Walaupun ada juga beberapa kampus ada LKBH-nya. Ya, tapi kan Ya. nggak mesti kampus itu punya fakultas hukum. Kayak di IAIN kan berarti dia masuk ke fakultas syariah mungkin ya. Kan tapi kayak di Unsrat misalnya kan ada fakultas hukum juga di sana. Sebenarnya hampir semua kampus itu ada LKBH. Oh, Hampir semua. Cuma ada beberapa yang ya agak kurang eksis menangani kasus. Kendalanya itu kalau universitas negeri sama universitas swasta Iya. itu jelas berbeda. Saya sempat di Gorontalo, Iya. itu juga jadi sekretaris LKBH. Oh iya. Ya, Dan itu universitas swasta. itu universitas swasta. Tapi Fakultas LKBH-nya aktif gitu. aktif itu sudah terakreditasi Kemenkumham sudah beberapa tahun. Itu ada dana memang khusus untuk memberikan pendampingan bantuan hukum secara cuma-cuma. Oh. Itu kalau di universitas swasta, kenapa? Karena rata-rata dosennya itu lawyer. Oh, dosen juga lawyer. Sekaligus lawyer. Bisa ya? Bisa. Kalau dosen merangkap lawyer boleh. Bisa, tapi khusus untuk dosen non PNS di universitas swasta. Oh iya. Kalau PNS nggak bisa lawyer dong. Di PNS walaupun kita sudah disumpah, sudah punya KTA, Iya. tapi kalau sudah jadi PNS berarti kita nggak bisa beracara. Oh begitu. Baik. Kita nih berarti kalau LKBH ini berarti bicara bantuan hukum, dan memang kita kali ini mau membahas Indonesia ini katanya kan lagi darurat kekerasan seksual. Ini isu yang kita mau bahas kali ini itu loh. Nah, ini sampai keluar nih apa Permendikbud nomor 30. Nah, ini torang di Manado juga kan dapat rasa. Ada kejadian kemarin di Universitas Riau ya. Tuh mahasiswanya merasa dilecehkan dan ada gugatan, tapi kemudian malah dia digugat balik dengan pencemaran nama baik. Itu bisa nggak kalau LKBH juga menangani hal-hal seperti kemudian yang si perempuan ini dilakukan pendampingan oleh apa ya? Ada semacam komunitas, saya lupa. Itu kan sampai dibawa ke media ya, viral itu kemarin. Nah itu gimana kalau seperti LKBH ini memediasi hal-hal seperti itu? Jadi pada dasarnya LKBH itu ada berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2011 Iya. tentang bantuan hukum.
Mm-mm. memang memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu. Oke, ini jadi LKBH ini, bentar, LKBH ini walaupun dia macam seperti yang ini IAIN ya, Ya, tapi ketika masyarakat umum membutuhkan semacam konsultasi atau pendampingan, itu bisa. itu karena memang tujuannya umum untuk seluruh masyarakat. Oh, saya pikir tadinya kan karena IAIN ya, berarti ke komunitas IAIN saja, enggak ya? Tidak, dia umum kepada seluruh masyarakat, baik ke masyarakat yang mampu ataupun kurang mampu. Tapi dalam tanda kutip, kalau kurang mampu, maka kita memberikan pendampingan secara cuma-cuma gratis. Apa ya? Pro bono. Nah, pro bono. Iya, Pro bono. Adapun bagi warga kampus, baik dosen, mahasiswa ataupun tenaga kependidikan, itu ada semacam privilege lah, keistimewaan. Nah, jadi kita memang wajib memberikan pendampingan. Oh iya iya iya. Nah, kalau untuk warga kampus itu wajib. It means skala prioritas ya. skala Gitu. Ya prioritas. ya ya, paham sih. Oke, baik. Masih kita mau tarik lagi nih ke apa? Yang Permendikbud tadi ya, nomor 30. Bisa ditampilkan gambarnya ya? Itu yang Permendikbud. Coba di Nah ini yang pasal bukan, iya memaksa yang pasal berapa? Pasal 5 itu ya? Pasal 5. Coba turun lagi. Oh berarti yang sebelah. Di pasal 5, pasal 2, ini sebelah. Baik. Bentar, yang tadi. Pencegahan. Nah, ke atas sedikit sebelah. Coba ke sebelah yang nomor 5 nih. Di atas. Melakukan percobaan, mempraktikkan, Bukan itu. ini bukan ini ya. Ini di pencegahan ini. Oke, ini pencegahan nih. Nah, saya dengar salah satu isi dari pencegahan ini mau dibuat semacam satgas. Ada, bisa ya? Itu yang membuat siapa? Terus nanti kerjanya seperti apa? Jadi kalau semacam ini kan turunan ya. Jadi sebenarnya ini banyak diambil daripada undang-undang juga tentang pencegahan PPKS juga sebenarnya Permendikbud ini. PPKS. Iya. Pencegahan Dan penanganan dan penanganan kekerasan seksual. sebenarnya. Iya, oke. Kemudian dalam hal satuan tugas untuk menangani ini itu termasuk di dalam Permendikbud 30 tahun 2021. Jadi harus ada sebenarnya itu aturan turunan daripada rektor. Nah, dalam masalah kekerasan seksual memang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan-peraturan yang ada di setiap perguruan tinggi. Jadi ketika terjadi pelecehan seksual, kekerasan seksual, baik itu yang backing ini korbannya mahasiswa ataupun korbannya dosen, bisa saja dosennya jadi korban, bisa saja, bisa saja kita pendidikan, sangat bisa. Atau cleaning service itu kan bagian daripada warga kampus, betul saja iya. Kemudian dalam rangka seperti itu harus ada aturan turunan daripada Permendikbud ini. Jadi bukan hanya sekedar ini, kan saya lihat sekarang memang belum ada gerakan baik di kampus, di setiap kampus itu untuk memuat atau membuat suatu peraturan payung hukum turunannya daripada Permendikbud ini. Oh gitu. Ya, belum ada turunannya, harus ada turunannya. Oh ini belum cukup sebenarnya. Oh ya, belum cukup. Harus ada turunan. Kan di situ ada umpamanya disuruh buat satuan tugas. Iya. Satuan tugas itu harus dibuat oleh rektor, SK rektor. Siapa yang bidang-bidang yang menangani umpamanya tentang PPKS ini. Oh, jadi harus ada turunannya dalam bentuk aturan rektor dan sebagainya. Pembentukan juga suatu satgas itu harus SK rektor. Nah, siapa yang menjadi direktur atau ketuanya di situ untuk memang fokus menyelesaikan dalam bidang-bidang kekerasan seksual. Wah, itu agak ribet juga berarti ininya ya. Berarti ini masih agak panjang lagi perjalanannya. Apalagi
ini agak digugat ini soal pemahaman pelecehan seksual. Iya, karena itu ada kalimat atas persetujuan. Nah, pemahaman soal kekerasan seksual ini pada dasarnya seperti apa? Memang kalau menurut Permendikbud ini, kalau kita lihat kan kekerasan seksual itu satu perlakuan, perbuatan merendahkan, Iya, kemudian melecehkan iya, kepada seseorang kan, dan mengakibatkan umpamanya kekerasan baik psikis maupun kekerasan fisik. fisik seperti itu. Iya, Dan kalau saya lihat memang dalam Permendikbud ini sudah lama, waktu keluar saya langsung sempat baca-baca dalam teori ilmu perundang-undangan, ya, dalam teori ilmu Iya. perundang-undangan sebenarnya dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan itu dilihat beberapa aspek, baik aspek ekonominya, antropologinya, iya, sosiologinya, dan salah satu juga itu aspek agama. Saya memahami, Pak Menteri ini, saya memahami tidak ada yang mau mengeluarkan Permendikbud kemudian isinya itu melanggar norma agama. pasti ya. Itu pasti, kan, itu saya Iya. pasti. Cuma memang kenapa banyak pihak-pihak yang agak kurang setuju ya Iya, dengan ini, komplain malah. ada komplain karena setelah memang kalau dibaca memang ada frase-frase itu yang atas persetujuan, ya. Iya, Jadi logikanya begini, logikanya kalau orang-orang yang memang konsen dalam fanatik dalam beragama, dia katakan, oh, ini bertentangan sama nilai iya, seperti memberi celah untuk orang melakukan perzinahan, kan begitu. Ketika dilakukan atas dasar suka sama suka, it means ya nobody can shoot. Nggak ada yang bisa. Kalau saya melihat memang ada kerancuan dalam frase kata-kata itu. Iya, Ada kerancuan. Tetapi dalam pendekatan hukum sebenarnya penekanan itu untuk memberikan daripada kepastian hukum. Kenapa? Karena sesuatu pemerkosaan, saya kasih contoh seperti ini. iya, Umpamanya di Manado kan, di Iya. Manado ini orang berpakaian, kita tahu lah bagaimana di Manado. Kok iya. Di Manado ini kan terkenal memang. Semua ya, kita. You know what I think lah. Ya, oke. Pokoknya saya waktu ke Malaysia juga ketemu orang mana Indonesia, orang Manado. Nah, langsung stigmanya kan seperti itu. Kita terkenal budaya iya, kita, iya. seperti itu, luar biasa. Contohnya, seorang pelacur, ketika ada seseorang yang memaksa dia untuk melakukan daripada hubungan, ya, berzina. Iya, Walaupun dia seorang pelacur, tetapi dia tidak bisa kita kasih kena pasal bahwa enggak apa-apa. Dia kan memang pelacur. iya, Harus ada kata paksa. Pemerkosaan itu harus ada kata paksaan. paksaan. Makanya saya kalau melihat pendekatan ini, kenapa? Maksudnya kalau atas persetujuan daripada korban, berarti itu urusan suka sama suka. Berarti Yes. tidak ada masalah di dalamnya, tapi dia melanggar kode etik. Itu maksudnya dia melanggar norma agama. Mungkin di sini tidak, tapi dia melanggar kode etik di Ya, kampus, oke. melanggar norma-norma agama seperti itu. Jadi gini, saya bersyukur sih sebenarnya. Terima kasih sama Pak Menteri kita ya, Ya. Mas Menteri yang udah buat ini, karena ini belum pernah ada dibuat semacam aturan semacam ini di perguruan tinggi paling tidak. Karena kalau untuk pendidikan dasar menengah, SMA ke bawah, it means ya, itu udah ada pasal tentang kasus-kasus yang kena pedofil lah paling Ya. nggak, di bawah umur kan. Tapi kan kalau mahasiswa itu udah umur yang dimana mereka di satu sisi jadi korban, kemudian terintimidasi. Ini menarik soalnya, ini lucu. Jadi seorang pelacur kalau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip sebenarnya pekerjaan di hari-hari juga sih, Betul. dan dia tidak menerima, itu bisa dituntut. Nah, itu pemerkosaan namanya. Walaupun dia ini seorang pelacur. Oh, Seperti itu kan. Makanya saya lihat pendekatan daripada, walaupun memang kalaupun dirubah, memang ada frase-frase yang harus dirubah sebenarnya dalam Permendikbud ini. ya, Ada frase memang yang perlu disempurnakan lagi. disempurnakan lagi. Bukan Iya, berarti salah. Saya lihat Iya, harus disempurnakan. Cuma kalau saya melihat pendekatan hukum ini sebenarnya penekanan untuk memberikan bahwa kalau seandainya suka sama suka, berarti di situ tidak ada
daripada pelecehan seksual sebenarnya, tapi Iya. dia melakukan perzinahan, dia melanggar norma-norma agama. Oke, sip. Ini kalau bicara perzinahan nih. Tapi saya lebih cenderung mau bicara tentang sexual harassment, kekerasan seksual. Yang lucunya, saya pernah dapat info, hubungan suami istri itu bisa terjadi loh. Ya. Jadi ketika suami yang lagi pengen ya memaksa kepada istri, bisa kena pasal nggak? Nah, jadi ada juga kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Dia sama juga sebenarnya, mau di kekerasan fisik, kekerasan psikis. Maksudnya begini, ketika mengakibatkan umpama seseorang wanita dia dalam keadaan sakit atau ada penyakit bawaan dan dia tidak boleh umpamanya berhubungan suami istri. Kemudian kita sebagai suami sudah tahu dia sakit, Hah? kita memaksa untuk melakukan hubungan. Kalau terjadi umpamanya istrinya meninggal dan sebagainya, maka dia bisa dituntut dipidana. Oh, Nah, seperti itu. oke. Kalau itu Walaupun- kasusnya dia sakit ya, walaupun dia sakit. ya. Nah, sekarang gini, suami bekerja, Ya. istri juga kerja, capek dong, ya. Ya mungkin kadang-kadang ya suami libidonya masih tinggi nih, tapi istri kalau lagi capek dan suami memaksa, gitu kan. Saya bukan mau membenturkan norma agama ya, Tadi ya betul. ya dengan hukum, tapi gini, kan ada penghormatan juga dong. Rumah tangga itu kan sebuah kesetaraan sebenarnya perannya. Ya, ketika suami kemudian memaksakan diri, memaksakan istrinya, dan istri itu sebenarnya ya lagi tidak nyaman ya. Ya mungkin tidak sampai ke pengadilan, tapi kan ini juga jadi pengetahuan nih buat Ya. yang lagi nyimak podcast kita hari ini. Itu gimana? Sebenarnya gimana itu? Jadi sebenarnya memang dalam ilmu agama juga kita belajar hukum kekeluargaan, memang yang namanya berkeluarga itu harus ada apa ya istilahnya, saling memahami, Iya, iya, iya. harus saling mengerti satu sama lain. Walaupun kita punya seorang suami, di dalam hadis itu ya wanita tidak boleh, dalam fikih Iya, iya. sebenarnya pekerjaan istri itu bukan memasak, bukan dia mencuci baju, tapi memang pure dia melayani daripada suaminya. Iya, Nah, oke. sebenarnya Sepakat sih. itu sebenarnya seperti itu. Iya, Cuma dalam hal kita ini kadang-kadang ada permasalahan. Jadi sebenarnya begini, setiap munculnya daripada undang-undang belum tentu bisa menyelesaikan masalah. betul. Kadang-kadang munculnya satu peraturan perundang-undangan Malah memunculkan masalah baru. Iya. Contohnya dulu undang-undang KDRT ini muncul. Jadi kekerasan dalam rumah tangga ini ketika muncul istri-istri itu, ya contohnya seperti itu, baik kekerasan psikis, fisik, ekonomi dan diberikan, dia lapor sama polisi. Lapor sama polisi, ditangkap suaminya. Iya. Toh, ditangkap, diproses dan sebagainya. Ditahan, sudah penahanan dia minta. Sudah beberapa hari, beberapa minggu, Iya. dia merasa saya ini di rumah tidak ada beli susu. Iya. Soalnya lagi tahan. Kemarin kan ada tahan, jadi dia bilang, Pak polisi kalau begitu mereka di keluar, kita cabut laporan. Kan kadang-kadang seperti itu. Iya, 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 iya. Jadi seperti itu sebenarnya dalam kita memahami hukum ya, permasalahan-permasalahan harus kita berpikir secara komprehensif, melihat secara holistik ya, secara Iya, betul. Secara menyeluruh ya. menyeluruh. Iya, iya, betul. Oke, baik. Ini makin menarik soalnya kemudian ada semacam stigma. Ya, mau dibilang pembenaran mungkin iya, ya juga. Begini. Monika tadi kan sudah sebut ya, orang Manado ini Bapak kita buka ya. Memang di Indonesia ini yang paling Manado ini ya saingannya kita di Manado ini Bandung lah paling ada. Saya lihat seperti itu. Monika Bapak buka. Ya namanya tuh orang laki-laki normal gitu. Kan wajar kalau naik tompe libido. Ya. Itu gimana? Sepakat nggak? Dalam sosiologi hukum, dari Iya. pandangan saya ya, opini saya dalam sosiologi hukum, ketika umpamanya seseorang yang dia memerkosa daripada wanita bercadar, Iya. dan dia memerkosa daripada wanita yang tidak berpakaian Yang berpakaian minim. minim ya, Oke. maka hakim putusannya apakah sama atau tidak? Hakim memberi ini deliknya, perbuatan pidananya sama.
Iya. sama-sama pemerkosaan. Tetapi hakim dalam memandang itu pasti berbeda. Oh, ini secara hukum ya. Secara sosiologi hukum ya. Maksud saya gini, ini saya mau bicara bukan itu sih sebenarnya gini. Ini menurut saya pribadi, nih, opini saya nih. Oke, kita laki-laki, secara saya mau bilang sunatullah terlalu keren ya. Sudah jadi takdir kita ya, secara naluriah mungkin. Lihat perempuan berpakaian minim, kemudian kita halu begitu, orang berimajinasi macam-macam. Oke, sampai di situ nggak ada yang boleh menghukumi. Orang kan nggak bisa dihukumi karena pikirannya, ya nggak? Ya kan? Nah, tapi soal apa yang dilakukan setelah itu kan bisa dihukumin. Ya. Itu bisa dihukumi, itu bisa masuk ke ranah mana gitu. Misalnya, setelah itu kemudian saya melakukan masturbasi, onani. Ya kan saya tidak merugikan siapapun, kecuali saya diri sendiri. Kalau di hukum Islam ya kena masuk hukum zina ya. Ya. Nah, oke. Tapi itu saya tidak merugikan orang lain dan tidak ada yang boleh menuntut saya karena itu, karena melakukan itu. Oke. Tapi kemudian dengan alasan tadi, saya kan ketika harus jadi ketika di ujung-ujung kita mau perkosa orang gara-gara kita halus sama penampilan yang tadi. Kan ini logikanya gimana ya? Iya dong. Jadi sebenarnya memang ada pengaruh besar sebenarnya. Ada pengaruh besar. Ada pengaruh besar ketika orang bilang sih cek Manado. Iya, oke. Jadi kayak kita kan sebagai dosen atau apa, kalau dia berpakaiannya secara minim, baru dia hubungannya sama laki-laki terlalu bebas. Jadi kan kita kadang-kadang terus dia suka pakai tas tuh. Iya, dapat kasih lampu hijau. Lampu hijau kan padahal kan seperti itu. Iya, terlihat menggoda. Terlihat menggoda. Iya. Kebiasaannya seperti itu. Memang ya, oke. Tapi lagi-lagi begini kalau menurut saya nih, entah kita sependapat atau tidak. Menurut kita setelah dia halu, kemudian dia mau melanjutkan dengan menanggapi godaan itu atau mau melakukan apapun setelah halusinasinya, itu kan sesuatu yang bisa kita kontrol mestinya. Kalau saya sih berpikir begini, kalau pengaruh tetap ada pengaruhnya, tetapi itu bukan menjadikan alasan seseorang untuk melakukan perbuatan seperti itu. Ya. Nah, kalau pengaruh orang, walaupun di tanah Arab saja orang berpakaian dia tertutup, tapi kalau memang sifatnya seperti itu malah lebih gergetan melihat orang betul. Yang terbuka. Kayak yang kemarin ini kan lumayan viral kan, anak santri ya dalam tanda kutip santri ya, itu diperkosa oleh orang yang dalam tanda kutip gurunya sendiri. Oke, ini sekolah, saya tidak menyebut ini pesantren, tapi katakanlah sekolah agama, karena katanya itu rumah tahfiz dan sebagainya. Nah, itu kan tertutup. Iya. Pasti mulut-mulutnya tertutup. Tapi si gila predator ini yang masalah. Ini yang saya maksud gitu loh. Ketika dia berhalusinasi dan kemudian dia melanjutkan dengan tindakan seperti itu kemudian jadi pilihan masing-masing. Iya. Jadi itu seperti saya tadi, walaupun ada pengaruhnya, tetapi kembali lagi itu kepada orangnya. Walaupun dia di dalam ruangan yang tertutup dengan akses handphone seperti ini, dia bisa saja sekali serius. Dia bisa saja melakukan seperti itu. Jadi memang miris kalau kita lihat. Ya itu luar biasa terkutuk lah. Saya sebagai guru agama nih merasa tercoreng dengan kelakuan seperti itu begitu. Apalagi yang viral di media kan itu. Ya, guru pada pesantren, dia nggak nyebut ustadz sih. Tapi di pesantren yang saya tahu sampai cleaning service-nya panggil ustadz. Iya, dipanggilnya ustadz. Iya dan. Ya, kecuali mungkin dia guru di sekolah, mungkin bisa dipanggil Pak Guru. Tidak selalu ustadz. Nyata dong. Nah, oke, baik. Nah, ini kita di Sulut ini tadi sudah berpakaiannya terbuka dan
Saya yakin sih sebenarnya ada kejadian di kampus-kampus. Cuman kita nggak, saya tidak menyebut kampus mana ya, kita reklaim dulu nih, disclaimer dulu nih ya. Saya tidak menyebut kampus manapun, tapi bisa jadi ada. Cuman lagi-lagi satu pasti korban tidak akan mau mengadu karena ini dianggap aib. Yang kedua mungkin ada intimidasi juga, kayak di Riau kita kemarin lihat itu ada upaya-upaya intimidasi. Nah ini perlu ada penyadaran dong dari orang-orang yang punya kans jadi korban gitu duluan. Saya lihat kemarin, coba fotonya ditampilkan dulu ya, nih yang LKBH ya, yang mana yang tinggal di kiri kanan kiri sih, coba Kegiatan LKBH. ya kegiatan yang LKBH-nya nih, USB ya, oke. Profil nih coba di akses nih, akses bantuan hukum, pendidikan hukum, ini yang dibikin sama LKBH ya, salah satu kegiatan. Salah satu kegiatan. Ini gimana nih? Coba dijelaskan dulu biar masyarakat kita tahu nih. Ini Jadi, apa nih? Kita ini beberapa bulan terakhir ini memang masif ya membuat penyuluhan hukum, salah satu kegiatan non litigasi ya, memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Nah, ada beberapa tempat di sekolah-sekolah, Ya, desa dan sebagainya. Ini kebetulan bagi siswa ya. ya ini bagi siswa, memang khusus bagi siswa, ini di SMA di Teling. SMA 7 atau SMA 4 itu? SMA 7. Nah, SMA 7. SMA 7. Kalau SMA 4 di Banjar. Nah, SMA Teling, 7 ya. SMA 7 di Teling. Oh iya, guru agamanya kita undang di podcast pertama kita di sini, Ustazah Suryanti Wagimin. Nah, kita bikinnya ini. Iya. Oh gitu ya. Ada juga yang kita bahas tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ada ya? Coba Ada, coba ada. coba di. Ini Yang satu ini apa, pernikahan dini. Ini Ini. Bukan. Ini. Ini di mana nih? Ini kita bikinnya di Man Model. Oh, iya 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 Jadi iya. ini memang perlindungan terhadap kekerasan korban, semuanya korban kekerasan Perempuan. Oh iya. Iya, kalau ini sih nanti mungkin ke depan kita akan bahas lagi yang kekerasan anak dan perempuan ya. Karena ini juga anak dan perempuan rentan jadi sasaran kekerasan ya. Sexual harassment ini ya, apalagi tadi sudah disebut Indonesia darurat. Saya punya teman yang hari-harinya kerja di sebuah dinas sosial gitu ya, dan selalu dia posting. Yang kemarin juga saya sama Ibu Nur Amalia di sini Ya, ya. podcast, itu yang paling bikin dia geram itu ada kejadian anak perempuan diperkosa oleh ya pamannya sendiri, keluarga. Itu yang bikin dia marah sekali tuh. Nah ini ikhtiar ini kira-kira targetnya apa kira-kira? Jadi kita memang usaha kita ini targetnya memang untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi mahasiswa, bagi siswa, bahwa kekerasan seksual itu memang nyata ada. Itu memang jadi musuh kita bersama. Iya, benar-benar Itu memang bisa ada, terjadi. bisa terjadi, dan sebenarnya sudah terjadi. Ya Ini oke. kan fenomenanya, kalau kita sering bilang kan fenomena gunung es kan, Iya, betul. Sepakat. sepakatnya. Jadi kita cuma lihat ya seperti itu kan. Jadi memang lagi-lagi kalau saya melihat memang korban ini merasa takut, merasa tersendiri, diintimidasi, sehingga dia tidak mau melaporkan. Kalaupun dilapor, kadang-kadang banyak saya pernah menarik itu dengar. Jadi kampus yang baik itu bukan yang melindungi daripada kampusnya, nama baik kampusnya, tapi Iya. kampus yang baik itu mau memberikan keadilan bagi korban. Iya. Nah, itu soalnya Iya, kampus yang iya. baik. Kan kalau kejadian di beberapa universitas kan Ya kan, ya gimana pun mau tidak mau ini kan jadi aib jadi buat. aib. Kalau saya rektor nih ya, bawaan saya bikin pelecehan, ya kan orang jadi anggap kampus saya jadi berbahaya, nggak ada yang mau daftar lagi dong tahun depan di situ. Ya maka saya harus cover
Bahkan kalau perlu diintimidasi atau gugat balik sekalian kalau sudah viral. Itu kan yang terjadi. Iya, 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 iya. Ini bahaya soalnya. Jadi dan ini real. Nah, akses hukum tadi saya sempat lihat ya, salah satunya akses bantuan hukum. Itu gimana? Maksudnya? Jadi akses bantuan hukum kita ini memberikan kesempatan kepada masyarakat baik siapa saja itu untuk mengadukan daripada seluruh hal-hal yang berkaitan dengan umpamanya pelanggaran hukum ataupun yang dia rasakan. Nah, dia sebagai korban kekerasan dan sebagainya. Jadi kita memang memberikan daripada bantuan dalam tanda kutip ya, umpamanya kalau ada kekerasan terhadap wanita kan, kekerasan seksual. Maka kita di LKBH Manado itu kita punya beberapa pengacara, advokat. Kurang lebih sudah ada 5 advokat. Itu kita secara cuma-cuma membantu. Secara cuma-cuma, tidak dibayar. Wow, ini. Jadi kita ini perlu nih, ini penting nih, ini menarik. Jadi bisa melakukan pendampingan, konsultasi, ya bahkan ya tanpa dibayar. Khusus memang masyarakat yang kurang mampu ya. Oke. Banyak uang kan nanti cari pengacara sendiri. Ya iyalah, kalau ada duit banyak jangan pakai LBH yang ini. Anda hubungi siapa nih? Yang cincinnya banyak. Siapa sih? Hotman Paris lah. Anda punya uang banyak doi kong. Urusan hukum butuh. Iya. Oke, wow. Luar biasa sekali nih, perbincangan kita seru sekali. Baik, ini kira-kira ke depan ya target-target dari LKBH-IAIN ini sendiri nih. Kita mau dengar apa nih? Jadi kerja bantuan hukum itu ada 2. Oke. Ada 2 ya. Ada yang namanya litigasi, ada non litigasi. Litigasi dan non litigasi. Non litigasi itu bantuan hukum di dalam pengadilan. Jadi kita memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, yang itu kasusnya sudah kepada tahap pengadilan. Nah, kita memberikan pendampingan hukum karena berhak, karena seseorang itu kewajiban daripada negara itu memberikan pendamping. Iya, ini penting soal akses. Saya pernah baca sebuah penelitian, masyarakat kita ini masih sekitar baru 30% yang punya akses ke hukum. Nah, Selebihnya ini nggak tahu mau ketika ada masalah, nggak tahu mesti mengadu kemana nih. Ya, jadi gimana cara prosedurnya gimana nih? Ya. Kalau misalnya saya orang yang bermasalah, ini kebetulan nonton podcast ini, siapa yang saya hubungin? Saya sebenarnya ini bersyukur. Terima kasih nih sama podcast di Surut ini luar biasa sekali. Sudah mengundang sekaligus ya sosialisasi lah keberadaan daripada LKBH-IAIN Manado. Jadi kami itu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma baik dalam ranah hukum pidana, hukum perdata. Perdata juga? Ya, perdata. Tata usaha negara. Pokoknya yang ingin mendapatkan akses bantuan hukum kita siap memberikan bantuan. Nah, caranya kita punya kantor di Fakultas Syariah di lantai 3. Kampus IAIN ya? Kampus IAIN. Nah, kita punya kantor di sana. Setelah itu kalau umpamanya punya kasus dan sebagainya, bisa langsung pergi ke kantor kami dan membawa daripada surat keterangan tidak mampu. Kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Nah, itu kan cuma administrasi sebenarnya. Kan kadang-kadang kalau mau bilang datanglah ke kantor, tapi kan biasanya sih masyarakat kita ini sebelum mau ke sana kan kontak-kontaknya ini dulu nih. Jadi kita punya apa ada nomor pengaduan atau ada Instagramnya? Ada Instagramnya, ada Facebooknya, dan kita pun sudah. Atau ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi mungkin? Bisa. Nah ini coba disebut nanti bisa kita cantumkan di ini ya di video ya. Ada nomor saya atau saya sekretarisnya. Iya. Nomornya 08 23 44 51 58 41. Boleh diulang sekali lagi? Ya. 08 ya 23 44 51 58 41. 0823 44 51 58 41. Nah, ini nomor yang bisa dihubungin kalau ada bukan niat nipu ya. Ya, mau nipu lembaga bantuan hukum.
Ini gobloknya gimana ya? Ya yang mau tanya-tanya mungkin dulu ya kan kadang-kadang Ya. apalagi kalau misalnya dia kasus perkosaan tiba-tiba langsung disuruh datang kan agak gimana ya? Siapa tahu mungkin ada mau nanya-nanya dulu tanpa harus terbuka identitasnya. Ya. Nah, ini ada bantuannya nih. Ya, oke. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan sukses dengan LKBH-nya. Mudah-mudahan juga nih masyarakat kita ini makin hari makin kesini makin sadar hukum, makin tahu haknya dan bisa Indonesia kemudian bisa bebas dari darurat kekerasan seksual. Terima kasih sudah datang di podcast kami ini. Terima kasih kembali. Ini senang sekali nih. Tiap hari lewat ini baru pertama kali bersama. Oh ya, luar biasa. Pak dosen ini. Iya, ini kedua kalinya kita undang dosennya Ian lah. Podcast kita pertama undang dosennya Ian juga ya. Rahman ya. Iya. Ini beliau lagi nih yang dari hukum. Nanti sekali-kali kita balas kunjungan. Iya Ian setahu saya ada tuh yang moderasi rumah moderasi ya. Rumah moderasi terakhir. Ya Ustadz Mardan nih kalau nyimak. Atau gue tag lu. Iya nih. Termasuk anggota di rumah moderasi. Oh iya, baik. Bagian advokasi. Luar biasa. Ya, jadi ini mudah-mudahan perbincangan kita ini jadi pencerahan juga buat yang nyimak ya bahwa ternyata perlu kita punya pengetahuan soal hukum biar kita ndak dimainin orang, kalau mudah-mudahan dibikin bodoh, ya kasarnya begitu. Dan ini sudah ada wadahnya nih, ada medianya. Mudah-mudahan bisa jadi salah satu wadah yang membantu masyarakat kita yang membutuhkan bantuan penanganan hukum ya, insyaallah. Oke, terima kasih banyak Pak Wira Purwadi. Nih saya tadi maunya panggil bro, cuman lihat mukanya panggil bro, lihat kopiannya saya takut panggil bro. Hai, demikian perbincangan yang sangat seru sekali di podcast Tiselut. Baku dapat ulang lain waktu di Torang Petampa Bacerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.